Oke, ini contoh soal ya. Kalau kemarin kan kita belajarnya pasti nyari medan magnet ya. Ini kita masih contoh soal medan magnet, belum gaya magnet. Masih medan magnet. Kalau kemarin tuh pasti kawatnya cuma satu. Kalau enggak kawat lurus, berarti kawat pelingkar. Kalau enggak pada solenoida atau toroida. Nah, sekarang gimana kalau kawatnya tuh ada dua? Misalkan contoh halaman 54 nomor 16. Ada suatu kawat lurus ini. Yang ini didekatkan dengan kawat melingkar yang ini seperti gambar berikut. Pertanyaannya, jika kedua kawat dialiri arus yang kebetulan sama ya 2 ampere dan jarak kawat lurus ke pusat lingkaran di sini jarak dari si kawat lurus ke pusat lingkaran titik P adalah 4 cm sementara si jari-jari lingkarannya adalah 2 cm. Pertanyaannya, besar induksi magnet pada pusat lingkaran. Yang ditanya adalah B di titik P di sini. Artinya kita harus menentukan arah medan magnetnya ini si kawat 1 atau kawat 2 ini masuk atau keluar. Apakah di jumlah ataukah di kurang. Oh, kemarin ternyata udah ya. Kita ternyata belajar pada kawat yang sejajar tapi kawatnya dua-duanya lurus. Sekarang gimana kalau kawatnya tuh beda, yang satu lurus yang satu panjang gitu ya. Caranya gimana? Misalkan dipindahin ke sini ya. Misalkan di sini lingkaran. Di sini tuh titik P di mana di sini itu 2 cm. Terus lihat arah arusnya kemana. Oh, yang lingkaran ke kanan, yang kawat lurus ke atas. Berarti ini arah arusnya ke sini misalkan gitu. Ini I berapa tuh? I1. Kemudian ada kawat lurus di sini, arah arusnya ke atas, ini I2. Diketahui seperti biasa ya, kebetulan I1 sama dengan I2 itu 2 ampere, sementara A1 artinya jarak kan yang ditanyakan di pusat lingkaran, berarti si jari-jari lingkarannya atau jarak dari letak kawat ke titik yang ditanya itu adalah 2 cm. Sementara di sini jarak antara kawat ke titik ini tadi diketahui adalah 4 cm. Berarti ditulis A2 sama dengan 4 cm. Ditanyakan apa? B-nya. B-nya itu medan magnet di titik P yang ditanya, BP yang di sini. Nah, seperti biasa sama sih sebenarnya kayak kemarin yang di kawat lurus sejajar, cuman bedanya ini beda bentuknya aja gitu. Berarti lihat di sini. Lihat, yang kawat 1 dulu ya. Yang kawat 1 itu pakai aturan tangan kanan yang pertama ya. Arah arusnya kemana? Ke kanan. Berarti ibu jarinya ke kanan. Terus B-nya kemana? Yang 4 jarinya ke titik P, yang kan titik P-nya tuh ada di bawahnya sini kan, berarti ibu jarinya di sini, P-nya di bawah gitu kan. Artinya ketika diputar dia akan masuk. Oh, berarti yang B1-nya itu adalah cross karena masuk, B1-nya cross ya. Kemudian kalau I yang 2-nya ibu jari ke atas, terus 4 jarinya ke arah P ke sini. Ketika diputar kemana dia? Nah, gini deh, ini ke atas. P-nya di sini. Ketika diputar dia akan keluar. Artinya dia dot. Oh, berarti di sininya dot B2-nya. Misalkan yang cross berarti kan kita anggapnya positif, yang dot kita anggapnya negatif gitu ya. Oh, berarti B di titik P adalah B1 kan positif karena B2-nya negatif, berarti dikurang B2 gitu. Ya. Nah, karena ini kan B1-nya lingkaran, kemudian yang ini kan kawat lurus, berarti kan apa? Mu 0 dikali I karena nggak ada lilitannya per 2A dikurangi ini mu 0 dikali I per pada kawat itu 2 pi A ya. Seperti biasa kalau ada yang sama boleh dikeluarkan gitu. Kebetulan ini I1 I2-nya sama, mu 0-nya sama, 2-nya juga sama ya, I-nya kebetulan sama ya. A-nya dikeluarin nggak? Karena beda nggak boleh, berarti kita tulis mu 0 dikali I per 2, sisanya kita tulis di sini ya, seper A1 ini A2 ya, A1 dikurangi seper ini pi ini A
2. Begitu. Berarti mu-nya 4 pi 10 min 7 dikali I-nya kebetulan sama kan 2, ini per 2 per 1 A1-nya seperti biasa 2 kali 10 pangkat min 2 meter 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti 2 kali 10 min 2 pi ini 4 kali 10 pangkat min 2. Ini ya. Ini kan bisa dicoret, berarti sisa 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. Berarti ini disamakan penyebutnya. Ini udah sama-sama 10 pangkat min 2 ya. Berarti kita jadiin ini ya, biar sama kayak ini. Berarti 4 pi 10 pangkat min 2. Berarti ini kan udah sama. Berarti 4 pi bagi 2 berapa? 2 pi kan, berarti sini tulis 2 pi. Berarti ini min 1 gitu. Berarti 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ini kan kalau per di bawah kan boleh ditaruh di sini ya. 4 pi 10 min 2 di sini berarti sisa 2 pi min 1. 4 pi sama 4 pi bisa kita coret, 10-nya min 7 sama min 2 jadi min 5. 2 pi itu berapa? 3,14 kan, dikurang 1. 10 pangkat min 5, 3,14 dikali 2, 826, berarti 6,28 kurang 1. Hasilnya berapa? 5,28 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Jadi jangan bingung, Miss ini ada pi-nya ya, tinggal disamain aja penyebutnya. Miss ini ada pi-nya, tinggal diganti aja jadi 3,14. Hasilnya 5,28 kali 10 pangkat 5. Karena positif artinya arahnya adalah masuk bidang ya, cross. Berarti di sini jawabannya adalah yang D gitu ya. Nanti boleh kalian coba-coba lagi misalkan yang nomor 18 supaya lebih paham gitu ya. Dan untuk yang tadi yang lingkaran yang enggak lingkaran penuh, kalian bisa coba halaman 15 ya. Ini kan diketahui sudutnya, nanti tinggal di cari pakai rumus yang Miss jelaskan yang tadi pakai konstanta depannya kayak gitu ya. Nah, ini kan baru yang masih medan magnet. Gimana contoh untuk yang mencari gaya Lorentz atau gaya magnet? Kita bahas berikutnya ya. Nah, coba dibuka bukunya halaman 56. Ini contoh yang gaya Lorentz ya, yang nomor 24. Ada sebuah muatan listrik positif bergerak dengan kecepatan V, memotong medan magnet B secara tegak lurus, artinya sudutnya 90 derajat ya. Gambar yang benar tentang arah gaya F, kecepatan V, dan medan magnet B adalah, coba kita teliti satu-satu, kita cek satu-satu. Pilihan yang A, kita ingat V ditunjukkan oleh ibu jari, medan magnet ditunjukkan oleh telunjuk, dan F ditunjukkan oleh jari tengah gitu ya. Yang A kita cek dulu, oh V-nya ke bawah, berarti ibu jarinya ke bawah. Kemudian cross, oh berarti ibu jarinya ke dalam, masuk ke buku. V-nya kemana? Nih, jari tengahnya, aturan kemana nih? Ini kan ini ibu jari, ini telunjuk. Nah, F-nya aturan ke kanan kan, dia kemana? Ke atas, berarti yang A salah gitu. A bukan. Kabar-kabar aja. Ini kan yang benar. Kemudian yang B, V-nya ke kanan. Kemudian dia cross, oh masuk. F-nya kemana? Lihat. F-nya ke bawah kan aturan, berarti karena dia ke atas berarti salah. Yang C lihat, V-nya ke kanan. Terus itu dia cross juga, berarti masuk ibu jarinya. F-nya aturan kemana? Lihat, aturan ke atas, tapi dia ke bawah, berarti salah. Yang D, lihat, V-nya ke atas ya. Kemudian dia dot artinya keluar ke arah kita gitu kan. F-nya aturan kemana? Aduh, rada susah nih. Gini ya, F-nya aturan ke kanan kan, atau gini deh, pakai telapak tangan. V-nya ke atas, si ibu jari atau 4 jari itu ke arah kita. F-nya itu ditunjukkan oleh telapak tangan kemana? Ke kanan kan. Ini arah telapak tangan kita, arahnya ke kanan. Aturan F-nya ke kanan, tapi dia ke kiri, berarti salah. Yang E, V-nya ke atas ya, terus dia dot, artinya dia keluar ke arah sini. Terus F-nya aturan kemana tadi? Bener, aturan ke kanan kan, lihat. V ini B,
kemudian F-nya C telapak tangan, arahnya ke kanan. Berarti ke kanan. Betul, berarti jawabannya harusnya yang E. Itu cara menentukan arah gaya Lorentz atau gaya magnet ya. Nah, yang contoh untuk hitung-hitungannya coba bahas nomor 27. Di situ ada sebuah partikel bermuatan 2 mikrokulom. Berarti ini Q-nya ya, Q kecilnya 2 mikrokulom. Ingat masih mikrokulom harus diubah jadi kulom. Kalau mikro berarti 10 pangkat min 6 dengan kecepatan 10 pangkat 6 meter per sekon. Berarti itu V kecilnya. Dia melewati medan magnet homogen, artinya itu B-nya 4 kali 10 pangkat min 4 secara tegak lurus. Berarti sudutnya adalah 90 derajat ya. Besar gaya Lorentz yang dialami partikel tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah si F-nya. Nah, tadi kan gaya magnet kan ada 3 jenis tuh. Ada yang pada kawat lurus, pada medan magnet, ada yang muatan bergerak pada medan magnet, dan ada 2 kawat yang sejajar. Berarti ini kasus yang keberapa? Yang kedua kan, karena dia medan magnet. Berarti kita rumusnya pakai yang mana? Kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja. Ya, nomor 27 diketahui. Tadi itu ada Q 2 mikrokulom, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian ada kecepatan V 10 pangkat 6 meter per sekon. Kemudian ada B-nya adalah 4 kali 10 min 4 Tesla. Tegak lurus, tetanya 90 derajat. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah si gaya Lorentz. Dari yang diketahui aja kita udah tahu rumus yang dipakai apa gitu. Makanya Miss selalu wanti-wanti kalian untuk menuliskan diketahui dan ditanya supaya tahu rumusnya tuh pakai apa. Berarti ini pada muatan kan, berarti tadi rumusnya Q kali V kali B dikali sin theta. Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6 kali V-nya 10 pangkat 6 dikali B-nya 4 kali 10 pangkat min 4 kali sin 90 ya. Ini min 6 sama 6 habis 2 kali 4 8 10 pangkat min 4 sin 90 itu 1, berarti 8 kali 10 pangkat min 4. Karena yang ditanya F atau gaya Lorentz satuannya pasti Newton ya, hasilnya 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Berarti jawabannya yang E, seperti itu ya. Jadi ingat gaya magnet itu tadi ada 3 pada kawat tunggal gitu ya, kawat lurus, kemudian medan magnet, kemudian muatan yang bergerak pada medan magnet, dan kawat sejajar gitu. Jadi tergantung soalnya maunya apa gitu ya. Jadi silahkan diputar lagi videonya, disalin ke buku catatan untuk contohnya supaya lebih paham. Kalau memang ada yang belum paham silahkan ditanyakan ke Miss, boleh via grup atau via Japri ya.